Halo teman-teman, nah kali ini kita akan ngebahas tentang materi manajemen untuk ke pertemuan yang keempat. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan ngebahas tentang chapter ke-7 dan chapter ke-8 manajemen keuangan untuk dari bukunya Titman ya teman-teman. Gitu. Oke. Nah, jadi sebenarnya kali ini kita fokusnya ke soal dulu, gitu. Soal yang saya ambil itu dari soal LMS, teman-teman. Nah, jadi dalam soal ini dikatakan bahwa kita disuruh mempertimbangkan investasi antar dua saham. Nah, di mana ada saham A dan saham B. Di mana informasi masing saham itu sudah tersedia di sini di tabel ini. Nah, kita disuruh manakah yang lebih baik, baik berdasarkan resikonya dan return-nya, gitu teman-teman. Nah, jadi tinggal kita buat ke tabel berikut nih. Kita masukin ya probability-nya, yaitu 0,3, 0,4, dan 0,3 nih dari soal untuk common stock yang A. Dan juga masukin nih rate of return-nya 11%, 15%, dan 19%. Nah, untuk mencari expected return, nah kita harus mengalihkan antara probability dengan rate of return-nya tentunya, gitu kan. Jadi 0,3 dikali 11% hasilnya adalah 3,3%. Oke. Nah, kita hitung baik dari probability-nya yang 0,3, 0,4, dan 0,3 lagi. Nah, setelah dapat masing-masing expected return-nya, tempat kita akumulasi gitu kan, dan nah hasilnya akhirnya adalah 15%. Nah, 15% ini adalah expected return dari common stock yang A, gitu teman-teman. Nah, kan ini aku sudah buat juga nih untuk pengerjaannya, gitu kan. Dalam pengerjaannya kita step 1 yaitu menghitung expected return-nya, IR, gitu kan. Nah, baru kita menghitung nih selisih antara rate of return dengan IR. Nah, lalu dikuadratkan, gitu teman-teman. Nah, selisihnya antara rate of return dengan expected return. Teman-teman jangan salah. Jangan teman-teman selisih antara misalnya nih 11% kurang 3,3 ini enggak seperti itu, tapi total dari expected return-nya yang harus kita hitung gitu kan. Jadi tinggal 11% dikurang 15% gitu teman-teman. Nah, hasilnya kan min 4% gitu. Nah, baru kita hitung juga nih yang untuk rate of return-nya yang 15%, kita kurang sama 15%, hasilnya 0 gitu kan. Baru yang 19% dikurang yang 15%, hasilnya adalah 4%. Nah, sudah dapat nih selisih antara rate of return dengan expected return-nya. Oke. Nah, setelah dapat nih selisihnya, kita kuadratkan gitu ya di sini. Ada nggak ya? Di step kedua nih, menghitung selisih antara rate of return dengan IR. Lalu dikuadratkan. Ya, sudah kita kuadratkan nih, min 4% dikuadratkan jadi 0,0016. Oke. Nah, 0% dikuadratkan kan tetap 0. Nah, 4% dikuadratkan kan tetap sama kayak min 4 ini, gitu kan. Berarti 0,0016. Oke. Nah, terus kita mencari variannya. Oke. Nah, untuk mencari variannya, ini tinggal kita kali nih antara selisihnya tadi, ini yang setelah dikuadratkan, itu kan, dengan probability-nya. Oke, jadi dia dapat nih 0,0016 dikali sama 0,3 gitu. Hasilnya adalah 0,00048. Oke. Nah, jadi dari hal ini kita sudah dapat nih berapa sih total varian kita untuk common stock yang A. Nah, setelah kita mendapatkan variannya, nah baru kita mengukurkan standar deviasi. Karena kan kalau kita nggak dapat varian, nggak bisa dong kita mengukur standar deviasi.
Nah, untuk rumus dari standar deviasi adalah akar dari varian itu sendiri. Oke, jadi tinggal masukin aja nih. Akar dari 0,096 adalah 3,098. Oke. Nah, sama. Berlaku juga untuk yang common stock yang B, teman-teman. Nah, untuk common stock yang B, kita tinggal masukin juga nih probability-nya, yaitu 0,2, 0,3, 0,3, dan 0,2 dengan return-nya min 5%, 6%, 14%, dan 22%. Tinggal teman-teman kaliin, yaitu 0,2 kali min 5%, hasilnya adalah min 1%. Nah, setelah dapet nih expected return dari macam-macam probability ini, tinggal kita totalin, gitu kan. Nah, hasil dari expected return kita yang sudah diakumulasi yaitu adalah 9,4%. Nah, ingat ya, setelah kita mencari expected return, kita kan disuruh menghitung berapa sih selisihnya ya, teman-teman, gitu. Jadi tinggal kita cari nih berapa selisihnya, yaitu min 5% dikurang sama min 9,4%, yaitu adalah min 14,4. Baru 6% dikurang min 9 dikurang 9,4% adalah min 3,4. 14 dikurang 9,4 adalah 4,6 dan 22 dikurang 9,4% adalah 12,6. Nah, setelah teman-teman dapat selisih dan hasilnya dikuadratkan. Nah, setelah dikuadratkan, gitu kan, berarti min 14,4 dikuadratkan jadi 0,02736. Oke, sudah dapat nih teman-teman pasti bisa. Gitu kan. Ketemu nih, baru kita mencari variannya. Mengkalikan antara selisih yang telah dikuadratkan dengan probability-nya. Oke, nah kan udah dapet dong setiap probability-nya berapa. Total varian kita ada 0,8304%. Nah, sudah dapet nih variannya, baru kita cari standar deviasinya. Oke, nah standar deviasi kan jangan lupa adalah akar dari varian itu sendiri. Nah, tinggal teman-teman akarkan nih. Akar dari 0,8304 adalah 9,11%. Oke. Nah, jadi setelah ini kita boleh menyimpulkannya gitu ya. Berdasarkan expected return-nya gitu kan. Common stock mana sih yang paling besar? Nah, common stock yang paling besar adalah common stock yang A. Karena apa? Karena common stock A expected return-nya itu gede, yaitu 15%. Nah, sedangkan untuk yang B itu cuma 9,4%. Oke, berarti kita lebih milih yang A gitu ya, berdasarkan expected return-nya gitu ya. Sedangkan kalau berdasarkan resikonya gitu kan, berarti kita harus lihat nih berdasarkan standar deviasinya gitu ya. Nah, untuk melihatnya kita lihat mana sih kan resiko itu gini. Setiap investor itu kan dia itu pingin return yang gede tapi resiko yang kecil gitu kan. Nah, jadi kita lihat nih berdasarkan resikonya nih mana nih yang paling kecil gitu sehingga kita lebih senang gitu ya. Nah, di common stock A ternyata standar deviasi atau resikonya yaitu cuma 3,98% teman-teman. Sedangkan di standar deviasi untuk common stock B itu cuma 9,11%. Jauh ya, berarti besar banget nih resiko untuk common stock B. Gitu kan. Jadi kita kalau berdasarkan resiko, kita lebih milih yang resikonya kecil gitu, yaitu yang common stock A gitu kan. Soalnya kalau gede-gede banget nih, ntar sepalah ruginya banyak nih gitu kan ya. Nah, jadi kalau berdasarkan hal ini, kita lebih prefer kemana? Jelas kita lebih prefer ke yang common stock A.
baik dari return gitu kan, return si A lebih gede nih, baik dari resiko, nah resiko si A juga kecil gitu. Jadi kita lebih pilih untuk berinvestasi itu di yang common stock A tersebut teman-teman, gitu ya. Jadi teman-teman pasti bisa sih mengerjakannya, gitu. Oke, jadi seperti itu untuk yang soal nomor 1. Nah, selanjutnya kita mengerjakan soal nomor 2, gitu ya. Nah, dari sini tuh soal nomor 2 dibilang calculating the portfolio beta and expected return. Kamu sedang mempertimbangkan portofolio investasi yang terdiri dari 4 saham. Ada 2 pilihan bobot investasi nih dalam portofolio tersebut yang sedang kamu pertimbangkan. Nah, di situ sudah ada dijelaskan ada aset A gitu kan, atau kita bilang ada saham A, saham B, saham C gitu kan teman-teman. Nah, sampai saham D dengan beta masing-masing seperti itu sudah tertera di soal. Nah, dan juga weightingsnya sudah tertera. Nah, kita disuruh mengukur nih berapa beta dari setiap portofolio. Berarti kita berapa sih beta untuk portofolio pertama gitu kan, dan berapa sih beta untuk portofolio kedua gitu. Jadi kita mengukur itu. Nah, baru kita mengukur mana sih yang lebih beresiko gitu kan, apakah portofolio pertama atau portofolio kedua gitu kan. Sedangkan terakhir kita disuruh menghitung jika risk free rate-nya 4% dan market risk premium-nya 5%, berapa rate of return yang kamu harapkan dari setiap portofolio tersebut? Gitu kan teman-teman. Nah, caranya tinggal teman-teman masukin gitu kan. Ada sekuritas nih atau aset, tinggal teman-teman cantumin nih di data di tabel. Baru masukin betanya. Kan ada 2,5, ada 1, ada 0,5, ada min 1,5. Baru jangan lupa nih persentase dari weightingsnya gitu ya. Ada 10%, ada 10%, 40, 40. Nah, untuk mencari baiknya bagaimana caranya gitu kan. Caranya adalah tinggal mengkalikan antara beta dengan berapa sih portofolio weightingsnya itu teman-teman. Oke, jadi tinggal teman-teman kaliin gitu kan. Oke, jadi dapat nih proporsinya yaitu 0,25, 0,10, 0,2 gitu kan. Baru ada mid 0,6. Nah, terus ini dari mana dong gitu kan? Min 0,5 ini adalah kita jumlahkan nih masing-masing dari si apa namanya? Masing-masing dari weight pertama gitu kan. Weight untuk portofolio pertama. Oke. Nah, berlaku juga nih untuk yang portofolio kedua dengan persentase 40%, 40%, baru 10%, baru 10%. Nah, tinggal teman-teman kaliin ke beta-nya juga. Ya, jangan lupa. Nih, beta 2,5 kali 40%. Gitu ya. Jadi teman-teman dapat dong, nanti tinggal hasilnya berapa, gitu kan. Nah, jadi sini sudah dapat nih kita, ada beta 1 min 0,05 dan ada beta 2 1,3. Gitu ya. Nah, jadi dalam hal ini teman-teman lebih bagus mana gitu. Nah, teman-teman harus ingat ya resiko portofolio gitu kan. Nah, di sini tuh lihatnya kan kita udah selesai nih untuk menjawab pertanyaan A. Beta portofolio pertama adalah min 0,05 dan beta untuk portofolio kedua ada 1,3. Nah, yang pertanyaan B-nya mana portofolio yang lebih beresiko? Nah, harus teman-teman perhatikan gitu kan. Apa sih tujuan kita membuat portofolio ini gitu kan. Pertama kan kita ingin gitu kan kalau kita menginvestasikan saham kita menginvestasikan uang kita misalnya ke saham gitu kan. Kalau kita ambil cuma satu saham gitu kan. Biasanya saham X. Nah, ketika saham X-nya ini rugi, ya kita
otomatis bakal langsung rugi. Nah, tapi kalau kita punya uang, misalnya 10 juta, kita invest masing-masing 2 juta saham A, 2 juta saham B, 2 juta saham C, 2 juta saham D, gitu-gitu kan. Nah, misalnya salah satu saham itu rugi, tapi 4 saham yang lain hijau atau untung gitulah istilahnya ya. Kan hasil dari total portofolio kamu ini bakal tetap hijau atau tetap baik seperti itu. Nah, jadi ini tujuannya gitu. Jadi kan harus diperhatikan juga untuk beta. Nah, arti beta ini sebenarnya kalau kita lihat lebih bagus mana sih antara min dan positif. Nah, dalam hal ini kita lebih bagus memilih yang negatifnya. Kenapa? Karena kalau yang lebih bagus itu kita milih negatif karena gini, kalau misalnya kita yang contoh positif ini misal gini, waktu vaksin ini misalnya vaksin yang dilakukan di Indonesia. Nah, itu kan misalnya kayak untuk yang saham-saham yang di bidang farmasi atau kesehatan itu misalnya kayak Kalbe gitu-gitu kan, itu bakal naik, misalnya sejenis yang berbau kesehatan semua bakal naik. Nah, alhasil kalau semisalnya salah satunya juga merah, saham yang sejenisnya juga bakal merah gitu kan. Nah, berbeda pula ketika kita menginvestasikan ke macam-macam. Misalnya kita menginvestasikan ke Indofood, ke yang tadi bidang farmasi atau ke Telkom gitu kan. Semisal salah satu dari saham kita nih Bang merah, yang lain tuh masih bisa mengcover. Jadi gitu. Jadi kita lebih bagus memilih saham itu ketika betanya itu bernilai atau berkorelasi yang negatif ketimbang positif. Karena kalau positif, resikonya lebih besar teman-teman gitu. Nah, makanya dalam hal ini portofolio 2 lebih berisiko dikarenakan beta yang lebih tinggi. Seperti itu teman-teman. Nah, baru kita disuruh menghitung berapa rate of return yang kamu harapkan dari setiap portofolio jika risk-free rate itu 4% dan market risk premiumnya itu 5%. Ya udah, tinggal teman-teman masukin nih portofolio ke 1 ada 2. Nah, risk free-nya kan tetap sama nih ya, berarti 4%, 4%. Nah, betanya tinggal teman-teman ambil nih dari atas. Gitu kan. Ini suku ER pasar gitu kan. ER pasar ini dari mana? Yaitu MRP atau market risk premiumnya ditambahin sama risk free-nya yaitu 9%. Jadi 5% tambah 4% itu 9%. Nah, jadi dapat nih ER portofolio kita berapa? Yaitu tinggal menghitung nih dari 4% ditambah 9% kali 5% gitu teman-teman. Ini rumusnya ada sih semuanya. Jadi sebenarnya manusia itu identik dengan rumus gitu. Tapi pas dalam soal mungkin yang kalau konteks soalnya yang panjang mungkin kita bingung ya teman-teman. Jadi makanya kita harus pilih-pilih gitu. Oke. Jadi ini mungkin nanti ke depan bakal lebih serius lagi nih bahas soalnya. Oke. Nah, jadi sudah dapat nih. Nah, jadi berdasarkan ini berapa sih rate of return-nya? Nah, paling tinggi itu portofolio berapa? Portofolio kedua, di mana tingkat expected return-nya itu 10,5% teman-teman. Jadi kalau berdasarkan ini kita kan bisa dong menyimpulkan nih 10,5% ini dapat kita rate of return yang di portofolio si kedua, sedangkan portofolio pertama cuma dapat 3,75. Nah, tapi balik lagi nih, beta di portofolio pertama itu lebih rendah ketimbang beta kedua. Nah, jadi kalau dalam hal ini kan dia tuh kalau berdasarkan resiko mungkin dia lebih pilih ke portofolio 1, tapi kalau dia berdasarkan return, dia lebih pilih ke portofolio kedua. Nah, dalam hal ini tuh tergantung bagaimana sih psikologi ataupun mindset dari si investornya itu, dia lebih berani atau enggak gitu ya. Nah, tapi harus diingat, biasanya dalam hal saham, ingat nih sudah disebutkan bahwa high risk, high return. Jadi kalau kita berani beresiko pasti bakal returnnya bisa dapat karena banyak kan sekarang itu saham-saham itu yang bisa sekejap hijau sekejap lagi langsung jatuh banget gitu teman-teman.
Jadi untuk pertemuan kali ini ataupun untuk pembahasan kali ini mungkin teman-teman semoga paham gitu kan, ataupun ada yang tanyakan boleh tanyakan langsung gitu kan. Oke, saya cukupkan di sini teman-teman. Terima kasih.